diangkat sih? Udah jam berapa ini? Si Intan kok telat terus sih sekarang? Di chat nggak kekirim. Handphonenya mati kali ya? Ada yang ngabarin nggak ya ke keluarganya? Mana nih Intan nih? Lama banget dia. Nyariin gue. Sorry gue telat. Gue habis ngedate sama Bang Bopak. Lu tahu nggak sekarang tuh kafe tuh lagi rame. Lu tuh nggak boleh telat kayak gini. Assalamualaikum Bang. Telat nih nyediain kue apaan nih? Tuh kan, lu tuh nggak boleh nyediain ke orang-orang yang kayak begini. Lu nggak. Udah tahu aku orang kaya. Tuh, lu tuh nggak Diperlakukannya nggak indah, aku kesinggung loh. Bang, jangan marah-marah terus. Bukan begitu, ini kue apaan? Itu kan makanan gajah. Waduh. Sungkem dulu. Selamat datang Bang Bopak. Alhamdulillah, Intan. Silakan Bang Bopak. Bakti, terima kasih. Ya. Aduh. Aduh Bang. Siapa yang mindahin kursinya? Yang mindahin siapa tuh? Lu nih. Oh, enggak. Lu nih pasti. Biasa tipis. Banyak Yuk. kursinya. Silakan duduk. Maaf. Saya bawain air dulu bentar ya. Bentar Bang Bopak. Relax aja, Bakti. Oke, siap. Santai aja. Siap. Dikasih Yang minuman enak. juga sini. Ya. Ini dong. Oh, Bikinin gitu. yang enak. Kok udah jadi? Udah dong, express. Waduh. Keren. Untung bawa tatakan sendiri. Bang Bopak siap sedia ya. Iya. Iya, jadi gue bawa Bang Bopak ke sini karena kan kita denger ya kasus narkoba tuh marak lagi. Apalagi ada salah satu politisi yang kena tuh, yang kemarin Yang sempat trending itu ya. Iya. sempat trending topik. Nah, pertanyaannya topik di mana ya? Bukan topiknya. Apa sih? Itu beritanya. Berita. Tahu Oh, yang bukan lagi orang. heboh-heboh. Iya. Iya, heboh, trending topik tuh heboh. Belum Ya kan mau 5 menit ya. apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa. Bang, ngomong-ngomong bisa minum kan? Oh, bisa dong. ini Sama. air Bang. Ini air. Air beneran. Gimana, enak nggak? Bener-bener enak. Bener-bener Ini enak. air bener-bener air milenial. Waduh. Air milenial. Oh, air mineral. Bukan milenial. Ya kan sekarang lagi heboh milenial katanya. Air milenial bisa. Bapak. Jadi Bakti sama Intan tuh lagi resah nih. Resahnya? Sama teman-teman Jamblang juga nih. Pada nanyain sekarang tuh lagi marah nih yang kena narkoba. Enggak, tempat bagus nih pertanyaan Jamblang maksudnya apa? Jamblang itu nama acaranya, nama acara kita ini. Jamblang ini kan buah apa loh sebetulnya? Buah yang jarang dimakan orang. Iya. Tapi dibikin jadi program Jamblang mudah-mudahan jadi tinggi lagi. Oh iya pasti amin. Amin. Jamblang Keren. Amin. Nama Jamblang programnya insya Allah kedepannya ini bisa besar. Amin. Ya kan? Jamblang, jayakan sesuatu tentang informasi. Sedap. Belang, ya enggak? Jangan belang-belang memberitakan yang jujur saja. Jamblang. Aduh. Oke banget dah. Makanya kita mendatangkan Bang Bopak ya tadi yang Iya, ngajakin ya. supaya dapat berita yang benar. Tapi jangan hal-hal pribadi ya. Oh enggak. Oh, enggak. Maksudnya yang umum aja lah. Yang umum aja. Ya. Apa obrolannya? Jadi kan kita kan lagi resah nih sama orang-orang yang kena narkoba atau segala macem. Kenapa sih kok orang-orang tuh bisa sampai kena narkoba gitu? Kalau pandangan Bang Bopak tuh gimana? Ya kalau pandangan Bopak kalau secara pribadi ini maksudnya kita ngelihat definisi sekarang apa definisi lalu nih. Misalnya kalau tahun zamannya Bopak nih, kan kalau Bopak kan tahun 82 ke sini, kalau ibarat kata narkoba itu udah semacam kayak party aja, udah hal biasa. Karena udah umum. Karena waktu itu kan undang-undang juga nggak begitu keras. Nah Bopak juga masuk ke ranah sana itu juga kan bukan karena dipaksa orang, tapi memang pada saat itu Bopak kan udah hidup bebas. Oh gitu, Bapak dulu sempat Bo. terkena juga. Pernah? Itu udah dari SMP. Wah. Dari SMP tuh udah kenal itu sampai kita 91 ikut sama 4 sekawan. Pikir kita udah berhenti. Ketemu lagi itu begitu. Jadi ya kalau buat Bopak itu udah konsumsi yang setiap hari kita lakuin itu udah hal biasa gitu. itu. Tapi akhirnya kan kalau tidak ada pengalaman seperti itu, kita tidak akan bisa jadi baik sebetulnya. Benar. Karena kita kan kalau mau sukses juga kan gagal dulu. Nah, iya. Benar. Tapi itu tuh bikin ketagihan ya Bang? Ya memang bikin ketagihan. Pokoknya kita itu nagih. Sebetulnya orang yang melakukan hal-hal begitu sih sebetulnya pada intinya mereka ini orang-orang pengecut.
Kenapa Bopak sebut orang pengecut? Karena gini, Bopak kalau tiap udah dapet nih kena PD-nya tinggi tuh 100%. Tapi pada saat basi, waduh, King Kong aja kalah. Udah nggak ada pantas-pantas sih pas udah basi, jelek banget gitu. Makanya waktu itu Bopak berpikir gimana begini, tapi masih terus. Akhirnya cobaan Bopak kan sempet OD 4 kali itu sampai darah keluar dari mulut. Sampai keluar darah. Apalagi posisi kita kan saudara juga nggak ada ya kan, kita hidup sendiri. Siapa yang nolong? Tapi di situ ya Bopak ya langsung kontak yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dikasih jalannya tuh ya Allah yang ngasih. Kita cuma berpikir, oh ini cobaan. Alhamdulillah kita dibalikin fitrah kita. Kita masuk ke dunia entertain. Ke dunia entertain Bopak pikir, wah selesai nih. Nggak taunya banyak lagi. Apalagi pada ketemu lagi pada saat itu kan mulai semaraknya tuh 93 itu Putau. Sebelum lahir Sabu itu kan Putau. Sampai kita pakai itu kalau nggak jackpot kan nggak enak. Make lagi itu akhirnya Bopak mikir lagi. Karena Bopak make itu pengen tahu aja, pas kita lihat kok temen yang lain kalau make nyolong mulu apa. Setak Bopak berhenti, udah nggak mau pakai itu lagi. Oh, berarti sempat terjerat lagi gara-gara lingkungan juga ya? Lingkungan tuhnya sempat pas udah berhenti dari, kan dulu pakai sistem bong itu pakai duit ribuan gitu. Itu mulai masuk suntik tuh. Ya istilahnya bilang epet lah ya. Nyobain juga ngerasain. Nah sampai kita itu pada saat itu efeknya juga nggak bagus gitu kan. Efeknya nggak bagus. Wah, menghindarin lagi. Memang kita cara menghindari itu kan kita jangan lagi ketemu dengan habitat yang sama. Jangan sampai Harus kita menghindar lagi. harus agak jaga jarak sama lingkungannya ya. Udah enak-enak aman, ada nawarin lagi. Ya. Sabu nuansa baru, Ya, kan gitu. Ada yang Blue Ice nih Pak, Blue Ice apa, Blue Ice ikut. Udah keranjingan lagi tuh, sampai Bopak sempat di OD keempat tuh muntah darah sampai kita sama dokter juga dianggap pleknya gitu udah kayak kristal di sini kan. Karena apa sih kondisi kita secara ekonomi waktu itu belum punya, belum apa, akhirnya Bopak ya pasrah aja sama Allah, tuhnya kita pakai obat-obat tradisional ya agak selamat gitu, kita bersyukur. Nah benar-benar kita berhenti itu pada saat Bopak tuh nggak bisa ngelangkah tuh, nggak bisa jalan pada saat itu. Oh sempat Kaki nggak bisa jalan. Mana kita malu kan di rumah Ginanjar, udah numpang mabuk lagi kan gitu. Akhirnya Bopak tidur di Masjid Depok sama teman, ditolongin makan apa, tapi kita kasih duit buat nolong kita. Ya itu kita pasrah aja sama Allah sampai kita nggak bisa diri tuh. Lama-lama alhamdulillah kita bisa diri. Akhirnya dari situlah kita sumpah sama diri kita, tidak akan sekalipun atau melihat menyentuh lagi itu udah nggak mau gitu loh. Kalau Bopak sampai menyentuh lagi, ya kita balik lagi jadi bodoh gitu aja. Dan mulai itu dari situ kita dapat rezeki, dapat job. Ya pertama ya Bopak besarnya di ANTP dulu, program-programnya lebih banyak di ANTP. Ya mudah-mudahan sih besok dibalikin lagi ke ANTP kan gitu ya. Terus ini kan banyak nih lagi marak juga nih kebanyakan yang masuk media, mungkin banyak orang tapi yang disorot mungkin kayak artis-artis. Karena mereka kan public figure juga. Public figure tuh emang rentan lah ya. Ya paling minim kan kalau nasihat kita lebih bijak kan, kalau kita merasa public figure, berhati-hatilah untuk melakukan hal yang bisa mencontohkan orang banyak gitu aja. Nah caranya Bang supaya nggak tergoda lah untuk hal-hal yang nggak baik, menangkal narkoba tuh gimana Bang? Paling pertama kita jauhin dulu habitat awal kita, yaitu teman-teman yang selalu mengajak. Kedua, ya kita cari kesibukan di luar daripada itu. Kesibukan apa? Misalnya hobi main gitar, hobi main bola. Kedua, kita harus punya teman diskusi. Temen diskusi itu dalam arti kita sharing berdua, manfaatnya gini apa supaya kita dewasa. Ya kelima, ya kita kelimanya kita zikir, ingat sama Allah. Setiap apa yang kita lakukan dilihat sama Allah gitu aja. Nah Bopak kan dari situ udah mulai nggak mau, udah menghindar. Banyak temen yang malah gangguannya lebih cakep. Gitu. Gratis Pak, enak, udah santai, mantep. Wah enak banget loh, nggak ngeluarin duit. Itu ujian awal gitu tuh. Wah alhamdulillah kita istighfar nggak mau. Ya udah sampai sekarang malah kita hidup sehat enak. Oh kalau kita pikir-pikir dulu ya, kita nyari duit capek-capek cuma buat itu doang. Kalau sekarang
kita ada rezeki udah bisa beli ini. Kita punya rasa kebanggaan, orang di sekitar kita bisa ketawa. Kalau dulu kan orang sekitar kita nggak ketawa. Udah kena semua cuman gini doang. Bengong, cengong ya. Bang aja pas sudah habis kan gitu, pas periksa duit nggak ada lagi gitu. Terus nih menurut Bang Bopak sekarang kan kebanyakan kalau misalkan ketangkep narkoba nih ya, biasanya di penjara. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan orang yang narkoba kalau ketangkap itu direhab. Nah menurut Bang Bopak tuh yang bener tuh yang mana sih? Apakah kalau orang narkoba itu harus di penjara atau enggak harus direhab? Ya sekarang kan kita lihat dari sudut pandang secara ini aja lah, secara hukum lah ya. Memang kan kalau sejauh yang Bapak lihat yang namanya orang pecandu narkoba itu kan bukan bentuk kriminalitas. Dia adalah korban sebetulnya. Tapi yang disebut kriminalitas itu kan orang yang menjual narkobanya. Kalau bisa tuh yang kena itu lebih baik direhab. Dimanusiakan lah. Karena kita dari direhab itu kita bisa ada pertanyaan kenapa bisa ngelakuin. Kan di sini dilihat juga dari sudut keluarga, misal keluarga, apalagi kan kita sebut di era milenial ini kan yang namanya keluarga itu nemuin anak aja cuman pakai handphone. Nemuin anak cuman pakai CCTV dong. Oh anak gua masih ada di kamar gitu. Iya benar-benar. Kurang perhatian ya gitu. Komunikasi langsung udah jarang. Jangan salahkan kalau orang itu bisa menyimpang anak ini untuk melakukan hal-hal baru karena ini ya dia ingin menunjukkan juga sama teman atau protes sama keluarga, protes sama lingkungan. Ya sebetulnya udah tugas bersama, tugas aparat hukum, tugas lingkungan, tugas tokoh agama dan orang tua. Benar. Kan gitu. 5 elemen ini kalau udah berjalan dengan baik, insya Allah nih generasi kita ke depannya nggak ada lagi tuh yang namanya kenal narkoba. Amin. Ya kan? Terus kalau kita udah keras, hukum lembek kan susah juga. Misalnya hukum ada kepentingan susah. PD tetap aja disuruh keluar. Daganginnya sama juga bohong ya kan? Bandarnya ya. Terus kalau misalkan menurut Bakti nih ya, kebanyakan tuh yang kena itu kan kayak artis, terus kayak kemarin juga sempat mungkin orang yang punya kuasa lah ya bisa dibilangnya. Itu apa emang inceran narkoba tuh emang orang-orang kayak gitu apa gimana? Iya Bang. Ya sebetulnya mah kalau kita bilang begitu tuh kan terlalu naif kali ya. Karena kan kita sifatnya jadi menuduh. Yang Bapak bilang tadi, kenapa kejadian kayak begitu? Yaitu kita bilang perangkap hukum kita itu lemah. Kalau tidak lemah kemungkinan tidak ada kejadian seperti ini. Kedua, artisnya dia tidak mau belajar dalam hal hidup. Padahal lu nyari duit udah susah, ini udah susah. Apalagi zaman sekarang era tahun 2019, kalau kita masih melakukan hal-hal yang begitu, itu pembodohan. Udah nggak cocok zaman sekarang kayak begitu. Mungkin cocoknya tuh kayak apa? Kayak presiden Filipina tuh kemarin dulu sempat trending. Pokoknya pakai narkoba, bandar apa segala macam yang bersangkut pautan dengan narkoba langsung ditembak di tempat tuh. Ya memang iya harus begitu. Tapi kan kadang-kadang di sini kita bersentuhan sama HAM. Karena kalau HAM ini kan melihat dari sisi birokrasinya aja tentang HAM. Tapi kepengennya dia lihat di lapangan atau begini flashback ke dirinya, seandainya anak lu nih jatuh, apa ucapan lo? Kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Makanya kita bilang harus kita combine kita antara hukum, Komnas HAM, sama manusianya nih SDM-nya. Ini harus berpikir bareng. Apa sih efeknya ini? Kan gitu. Kalau udah tahu nih tiga-tiganya aman. Bang Bopak, tadi kan Bang Bopak bilang narkoba itu buat orang yang pengecut ya, yang nggak pede untuk memunculkan kepercayaan dirinya. Tapi kan ada nih salah satu politisi yang memang terjerat yang kemarin lagi trending topik. Kan kita tahu dia punya kekuasaan, terus abis itu kayak kita ngeliatnya tuh kayaknya nggak ada lagi deh yang perlu diminderin di hidupnya dia. Nah kalau Bang Bopak ngeliat kenapa orang-orang seperti ini kok bisa masih juga terjerat narkoba tuh kenapa sih Bang? Yang jelas mah gini aja. Kenapa seorang politisi itu sampai bisa terjerat dengan narkoba juga? Mungkin dia merasa secara birokrasi dia kuat. Istilahnya dia beranggapan dirinya ini bebas hukum. Kebal hukum lah. Kebal hukum. Kedua, apa yang dilakukan orang banyak tidak akan tahu. Ya kan? Yang ketiga, gue aman, gue punya kuasa gitu. Ternyata itu kan semua. Nah lawan politiknya mungkin tahu kayak begini. Nah, kalau yang Bapak lihat Pak, kita menganggap dia mah bodoh, udah gitu aja. Mesti banyak belajar. Banyak. Lu telat gitu. Iya kan? Belajarnya telat. Lah iya belajar telat. Nah, kalau narkoba nih,
biasanya kan kalau macam-macam narkoba itu ada macam-macam efeknya. Banyak. Efek paling bahaya dari narkoba yang menurut Bang Bopak, yang setahu Bang Bopak ini apa? Semua narkoba apapun bentuknya itu sebetulnya efeknya sama. Efeknya sama. Merusak istilahnya motorik kita kan. Iya. Otak kiri sama otak kanan ya kan. Memori kita sama yang menyimpan memori ini dua-duanya akan rusak. Kita pasti blank. Jadi tidak ada yang namanya narkoba itu oh ini lebih ini lebih ini. Semuanya sebetulnya sama karakternya. Cuman beda nama aja. Misalnya ganja. Oh iya. Ganja kita ngisap lebih banyak imajinatif kita ya kan, halusinasi kita, tapi tetap aja efeknya ke otak. Contohnya kayak sabu, kita ngisap itu nikmatnya kayak apa ya, nggak bisa kita ceritain deh, seakan-akan kita lagi berjalan di atas kapas ya kan. Iya. Tapi setelah kita basi ya tetap aja sama airnya, otak juga yang dimainin. Oh iya. Apalagi obat-obatan yang kelas bawahnya, misalnya kayak Nipa, Magadon, ya sama semuanya. Jadi intinya kalau bisa semuanya jangan menggunakan itu, udah selesain aja. Tetep Zaman bahaya, sekarang kalau sama kita ya. melakukan itu kesian, Ujung-ujungnya rusak ya badannya ya. ujungnya rusak. Bang Bopak, ya aku dulu ya. Oke. Nggak kan tadi kan kita baru ngebahas kalau dari sisi hukum, dari sisi pemerintah, penanganan yang baik. Nah, kalau nih seandainya keluarga, mungkin aja dari penonton Jamblang juga ada keluarganya yang terjerat narkoba atau anaknya terjerat narkoba. Menurut Bang Bopak sebagai orang tua, gimana sih penanganan dari keluarga yang baik? Karena kan kita tahu orang terdekat kita kan pasti dari lingkungan keluarga kan. Lingkungan Nah, dulu. bagaimana nih penanganan dari keluarga dan teman-teman yang baik untuk menghadapi rekan kita yang terkena narkoba Nah. gitu? Ya kalau Bapak mah kasih penekanan kalau bisa misalnya dia jadi seorang korban jangan dijauhin. Kalau bisa dipeluk dengan hati kita yang paling dalam secara mulia. Kalau dia juga mulia. Lu ini sebetulnya bukan bagian dari orang yang istilahnya jelek. Lu ini orang baik. Cuman yang nggak baik lu tidak pernah mempelajari yang baik, itu aja. Oh. Yang penting kita mantap. rangkul, kita peluk, kita bicara empat mata atau kita bareng sama-sama diskusi, itu aja aman. Karena Bopak melakukan itu semua sampai kita tuh ngomong sama orang-orang yang ini, sampai kita ngaji apa itu, lama-lama hilang sendiri sebetulnya. Tapi jangan lagi balik ke habitat yang sama. Nah kalau balik lagi ya hukum keledai berlaku kan. Keledai kan melakukan kesalahan 2 kali di tempat yang sama. Benar. Jangan sampai kita jadi keledai, itu aja. Nah kalau Bang Bopak sendiri nih, ketika Bang Bopak, kan Bang Bopak udah melewati masa-masa itu nih, Amin. kayak, oh gua dulu kayak gini, berarti gua ke depannya harus lebih baik lagi, gua nggak Oh boleh iya, lagi, balik harus. lagi, gua nggak akan itu lagi segala macam. Ada nggak sih kayak rasa kayak trauma gitu atau ketakutan tersendiri gitu? Ya adalah kita rasa traumanya yang amat dalam itu pada saat orang menghindari kita gitu kan. Oh, iya. Kedua pada saat kita pengen ngomong baik tetap dicapnya jelek. Iya. Pada saat kita bertamu ditatap dari kaki sampai kepala kita sampai embun-embunan kita. Oh iya. Itu kesinggungnya Dilihat kayak apa? pandang rendah ya. Kedua minum aja kita dulu nih. Disediain juga ragu kayak begitu. Tapi Oh, gitu? iyalah karena kan kalau orang udah kena begitu kan mereka akan berpikir macam-macam. Pakai begini, belum lagi dandanannya, belum lagi tampilan fisiknya, kan gitu. Tuh teman-teman generasi muda sekarang tuh kalian tuh jangan pernah nyentuh yang namanya narkoba. Narkoba. Lagian gue bingung udah ada Indomie ngapain narkoba sih? Ya makanya. Udah ada yang bikin nagih ya? Iya udah. Sekarang makanan udah banyak enak, masih narkoba. Iya. Waduh. Nah, kalau misalkan Bang Bopak nih, ada pesan-pesan nggak kalau sekarang untuk teman-teman Iya, generasi muda nih, generasi muda. ataupun teman-teman Jamblang semuanya yang nonton ini? Nah, buat teman-teman Jamblang, yang penting kita bagaimana kita belajar hal-hal yang baik. Hindari narkoba itu semata-mata kita harus melihatnya. Biar ibu kita tersenyum setiap kita melangkah. Amin. Gitu. Biar negara tertawa melihat generasinya kuat. Kan gitu. Iya, kasihan ya Bang orang tua ya. Ya Allah, bukan kesian lagi. Makanya keluarga Bapak kan pada lari di Eropa semua. Iya, makanya. Makanya Aku lu juga tuh nggak nggak boleh tahu. telat-telat. Kok jadi aku yang kaget sih? Kan sering nonton. Intan cakep-cakep ya. Aku nggak latah, cuman kaget aja. Jadi tadi aku tuh berencana mau ngagetin Bang Bopak, tapi dia ngagetin gue tuh aku yang kaget.
Ya. Dari jauh, serangan jarak jauh ya. Jadi bisanya dari jauh. Iya dong, iya. Nah, Bang Bopak punya nggak nih pesan-pesan atau campaign ini buat generasi Oh bukan muda? gitu, bukan pesan-pesan gini. Misalkan nih Bang Bopak terpilih sebagai calon presiden. Aku salah ya. Calon presiden. Ternyata aku salah mengerti. Coba oke. berorasi layaknya calon presiden dan ini tentang bahaya narkoba, jauhin narkoba gitu. Oh ya. Bang Bopak, Bang Bopak, Bang Capres nomor Bopak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bopak sebentar boleh berdiri? Nah, saya berdiri. Oh udah. Oh udah. Oh udah. Ibu negara menyinggung suami ya. Iya. Waduh. Oke Bang. Kalau seandainya Bopak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, program pertama Bopak melindungi generasi Indonesia, generasi milenial jauh dari narkoba. Kedua, Bopak akan memerintahkan aparat hukum menghukum sekeras-kerasnya pelaku narkoba, yaitu pengedar dan kartel-kartelnya katanya. Perbuatannya. Yang ketiga, siapapun rakyat Indonesia kalau ngelihat foto Bopak harus menunduk, tidak boleh melihat presidennya. Kenapa tuh? Malu lihat mukanya. Terima kasih Bang Bopak, keren. terima kasih. Makasih. Kita udah mendapatkan banyak ilmu, kita banyak jangan digituin wah. Jangan jatuh beneran. Emang, ya Bang. Bang Bopak besok-besok kesini lagi ya. Insya Allah. Tunggu ya. Wah, Ya, aduh. seru habisnya di Jamblang namanya enak. Ini program Jamblang nih enak, asem-asem menggigit. Asem-asem langsung menggigit. Boleh dihabisin minumnya, boleh? Udah diminum baru-baru. Terima kasih Bang Bopak udah hadir di acara kita. Makasih. Dan teman-teman doa. Terima kasih juga buat Intan, buat Putih, mudah-mudahan nggak bosan sama Bopak ya. Siap enggak Siap, dong. enggak dong. Saya mau nonton jadi wasiat Bapak. Saya juga Tiap nonton. hari loh, tiap sampai hari. roadshow loh. Bukan cuma nonton, kita main ya. Iya, boleh dong. Teman-teman Jamblang kita Ya. juga udah dapat pengalaman dari Bang Bopak, kita juga udah dapat kisi-kisi, udah dapat tips, kita juga udah dapat motivasi bagaimana caranya kita terhindar Dari narkoba. Dari narkoba, jangan Jauhi pernah. narkoba. Ya. Jauhi Jauhi narkoba, narkoba. dekati Bang Bopak. Oh iya, dekati Bopak. Wah, pasti mengsong mukanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video Jamblang berikutnya. Saya Bagja Perkasa. Saya Nasa Madina. Dan juga- Saya Bopak Castillo. Sampai jumpa, dadah. Bye. Bang Bopak, terima kasih banyak Bang. Eh, Bang Bopak iya, sama-sama. makasih. Makasih banyak ya. Ini Bopak naik pesawat nomor berapa nih? Itu dipanggil tuh. Ada peta. Udah. Udah.